Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda dilempar oleh Rahu dengan batu saligram. Garuda mengambil batu itu dan menghormatinya sambil mengucapkan nama Prabu Sri Wisnu. Garuda kemudian membawa batu itu sambil mengucapkan nama Prabu Sri Wisnu dan meletakkannya di atas meja batu lalu bersujud di sana. Garuda mulai mengelilingi saligram dan melihat itu Diti berkata, "Apa yang burung ini lakukan?" Dia diminta untuk mengelilingi kota dan dia hanya berjalan mengelilingi batu. Hukum dia. Raja Bali berkata, "Ibu, bukan hanya Maha Balipuram, tapi lihat dia mengelilingi seluruh ciptaan. Lihatlah dengan hati-hati." Mereka kemudian memperhatikan batu itu dan Kadru berkata, "Saligram." Dan mereka memberi sembah kepada saligram. Tapi Diti masih bingung dengan apa yang terjadi. Setelah Garuda menyelesaikan hukumannya, Raja Bali mendekatinya sambil memberi sembah kepada saligram. Raja Bali berkata, "Kami Asura selalu menjadi pemuja Dewa Siwa, tapi dengan mengelilingi saligram, kamu juga telah menempatkan Prabu Sri Wisnu di sini, Garuda. Mulai hari ini dan seterusnya akan ada pengabdian kepada Prabu Sri Wisnu di Maha Balipuram." Mereka kemudian mempersembahkan daun tulasi kepada saligram bersama-sama. Diti berpikir dia telah bertahan di sini. Apa yang harus aku lakukan agar dia tidak menjadi ancaman bagi Asura di masa depan? Saat itu di medan perang, Rahu dikepung oleh Taksaka dan Kalia. Dan karena terdesak, Rahu melarikan diri. Pasukan iblis juga ikut menghilang dari medan perang. Taksaka berkata, "Rahu melarikan diri." Kalia berkata, "Saudaraku, tapi kemana mereka semua tiba-tiba menghilang?" Saat itu Garuda dan Kadru sampai di istana ular dan melihat kedatangan putranya. Winata berkata, "Prabu, terima kasih banyak." Garuda berkata, "Ibu, apakah kamu aman?" Winata kemudian memeluk Garuda. Kadru melihat anak-anaknya dan berkata, "Apa kalian semua baik-baik saja?" Semua putranya berkata, "Kami baik-baik saja, Ibu." Kadru berkata, "Hari ini, untukmu para budak, aku telah mempertaruhkan nyawa anak-anakku." Winata berkata, "Kami menyadarinya yang mulia. Untuk itu kami akan selalu berhutang budi kepadamu." Kadru berkata, "Belajarlah sesuatu dari ibumu. Ini adalah perilaku budak yang baik. Dan kamu telah menerima hutang ini. Kamu telah melakukan hal yang sangat baik. Tapi jelaskan pada anakmu, sejauh ini dia menyalahkan kami, bahwa kami mempertaruhkan nyawanya. Tapi sekarang dia harus ingat bagaimana hari ini aku dan anak-anakku melindungi nyawanya dan nyawamu." Garuda berkata, "Yang mulia, aku berterima kasih kepadamu dan kalian semua dengan hati yang tulus." Kadru berpikir, hari ini perang dengan iblis telah dihindari, tapi sekarang belenggu Garuda harus diikat lebih erat, agar dia tidak menimbulkan masalah lain bagi putra-putraku. Kadru kemudian pergi dari sana. Saat malam hari, Kadru kemudian mulai mengobati luka-luka putranya akibat perang dengan iblis. Taksaka berkata, "Ibu, jujur saja, saat ibu tiba-tiba pergi bersama Garuda, aku pun ikut khawatir. Keputusan untuk pergi menemui Raja Bali sendirian bisa saja menyusahkan ibu. Mengapa ibu melakukan ini?" Winata berkata, "Karena dia sangat mencintai anak-anaknya. Dia tahu ilmu Mrita Sanjiwani guru iblis Sukracarya saat ini jauh lebih kuat. Saudari Kadru tidak ingin para iblis menjadi musuh para ular." Garuda berkata, "Ratu Kadru ingin melindungi putra-putranya. Ini aku mengerti. Tetapi ketika Ibu Diti menyuruhnya menyerahkanku kepada iblis, maka perang akan berakhir. Lalu mengapa dia melindungiku? Mengapa dia tidak menyerahkanku kepada Ibu Diti?" Kadru berkata, "Karena aku mengenal saudari Diti dengan sangat baik. Dia akan memperbudak Garuda dan ketika ada kesempatan, dia akan menggunakan kekuatan Garuda yang luar biasa untuk melawan kita. Garuda akan menjadi senjata yang sempurna untuknya dan itu akan menjadi bencana yang mengerikan bagi kita. Dengan menolak menyerahkan Garuda kepadanya, aku tidak hanya mencegah Diti dan putra-putranya menjadi kuat, tetapi aku telah melakukan kebaikan kepada Garuda dan ibunya yang tidak dapat mereka bayar selama sisa hidup mereka. Bahkan jika mereka mau." Winata berkata, "Jika saudari Kadru telah melakukan semua ini sebagai bantuan dalam pikirannya, maka biarlah itu menjadi bantuan. Bagiku sudah cukup bahwa kamu aman apapun niatnya, Garuda. Tidak ada bedanya bagiku selama kamu bersamaku." Garuda berpikir, "Tapi itu membuat perbedaan bagiku, Ibu. Lalu sebenarnya apa yang ada di pikirannya?" Kadru berpikir, "Sebentar lagi aku harus melakukan sesuatu.
agar Garuda dan ibunya menjadi boneka di tanganku. Kadru berkata, aku bangga dengan kalian semua. Seperti kalian, aku menghadapi iblis dengan tegas. Keyakinanku menjadi lebih kuat. Suatu hari kalian tidak hanya akan menguasai bumi, kalian akan menguasai seluruh 3 alam. Keterampilan yang kalian semua tunjukkan hari ini, ayah kalian akan bangga pada kalian semua. Aku merasa bahagia karena aku menyelamatkan nyawa mereka berdua. Aku akan menemui mereka. Tahtu berkata, ibu, aku memiliki pertanyaan di benakku. Ibu, kami ingin tahu bagaimana perasaanmu terbang di langit yang tinggi. Dumal berkata, ya, katakan padaku ibu bagaimana rasanya. Kadru mengingat saat dia terbang bersama Garuda menuju istana Raja Bali. Kadru berkata, aku merasa seperti burung yang terbang bebas, bebas seperti air. Pengalaman terbang di langit seperti mimpi. Jika dilihat dari dekat, awan di langit terlihat begitu indah. Aku terbang bersama awan-awan di langit. Jadi perasaan itu luar biasa, tidak terbayangkan. Aku sangat terkesan dengan kecepatan burung itu yang terbang. Dia terbang dengan kecepatan yang tinggi. Ketika Kadru melanjutkan ceritanya, dia melihat semua putranya telah tertidur dan dia berhenti bercerita. Saat itu Resi Kasyapa sedang bermeditasi dan Dewi Kadru pergi menemui suaminya. Kadru kemudian bersujud di depan suaminya dan Resi Kasyapa berkata, semoga kamu sejahtera. Kenapa kamu datang pada larut malam? Kadru berkata, aku ingin memberitahumu, pasukan iblis menyerang istana kami. Tapi putra kita bertempur dengan gagah berani dan menyelamatkan semua orang. Sementara itu aku membawa Garuda menemui Maharaja Bali dan berhasil membangun perdamaian dengan mereka. Raja Iblis ingin memberinya hukuman seumur hidup di istana mereka, tapi aku menjelaskan kepada Raja Bali dan melindungi Garuda serta ibunya. Resi Kasyapa berkata, kamu tidak melindungi Garuda dan ibunya. Doa ibunya dan Prabu Sri Wisnu sendiri yang melakukannya. Kamu telah membuat kesalahan terbesar, Kadru. Apakah kamu merasa bahwa apapun yang terjadi sesuai keinginanmu? Tapi kenyataannya adalah, apapun yang terjadi di dunia ini, itu terjadi atas kehendak Prabu Sri Wisnu. Kadru berpikir, paling tidak aku ingin Anda menghargai usahaku. Resi Kasyapa berkata, kamu ingin putramu menjadi yang terbaik. Tetapi untuk mencapai tujuan ini tidak harus menjadi jahat. Garuda dilahirkan untuk tujuan yang besar dan yang terbesar adalah membebaskan ibunya dari perbudakan. Apakah kamu pikir kamu baik-baik saja? Kamu menang atas penipuan dan menjadikan Winata sebagai pelayan, tapi Garuda lahir untuk membebaskan ibunya. Kadru mengingat perkataan Aruna bahwa jika kelahiran anak pertamamu memberikan kutukan mengerikan bagimu, maka dia anak keduamu akan membebaskanmu dari belenggu kutukan. Resi Kasyapa berkata, Garuda memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kamu hanya bisa menjadikan tubuhnya sebagai budak, tetapi meski kamu mau, kamu tidak dapat menjadikan pikiran dan kecerdasannya sebagai tawananmu. Adalah takdirnya untuk membebaskan ibunya dan dia akan terus memenuhi tujuan ini. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah tidak mempersulit tujuannya. Kadru berpikir, aku datang ke sini untuk memuji keberanian putra-putraku di hadapan suamiku. Tapi dia sendiri berbicara di sisi yang berbeda. Resi Kasyapa kemudian melanjutkan meditasinya dan Kadru kemudian pergi dari sana. Kadru berpikir, setelah melakukan semua ini, aku membahayakan nyawa putraku dan nyawaku sendiri untuk melindungi mereka dari Asura. Keduanya harus berhutang budi padaku selama sisa hidup mereka. Bagaimana mereka bisa berpikir untuk bebas? Tiba-tiba Garuda ada di depan Kadru dan itu membuat Kadru terkejut. Kadru berkata, Garuda, apa yang kamu lakukan di sini? Garuda berkata, maafkan aku, niatku bukan untuk menakut-nakutimu. Maaf Ratu, aku juga tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Kadru berkata, apapun yang ingin kamu katakan padaku, katakan saja besok, sekarang sudah malam. Kamu pergi dari sini. Garuda berkata, Ratu, jika aku menyimpan pemikiran ini dalam pikiranku untuk waktu yang lama, rasa berat hatiku juga akan mengambil hidupku.